Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sam Casper channel ya. Di sini kita masih membahas tentang percapean. Sebelum kita menginjak kloter yang kedua yang saya janjikan kemarin kepada kalian semua, teman-teman semua ya. Yang kemarin kita akan bahas yang kloter kedua. Tapi sebelum menginjak kloter kedua, kita akan bahas dulu masalah perbibitan. Jadi pemilihan bibit yang tepat dan juga perlakuan bibit yang benar akan membawa dampak yang sangat signifikan buat kalian semua yang masih pemula untuk penanaman cabai. Baik ya kawan-kawan, yang pertama, untuk pemilihan bibit yang tepat, kalian harus tahu masalah bibit yang mana yang akan kalian tanam, dan juga harus tahu kultur tanah kalian, dan juga jenis yang cocok lah untuk tanah kalian itu. Yang pertama ya, tanah dataran tinggi, tanah dataran rendah, dan juga tanah dataran sedang. Mungkin untuk beberapa tanaman cabai juga ada yang cocok di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga dataran sedang ya. Tapi ada juga beberapa jenis cabai yang tidak cocok. Mungkin ada yang jenis abayomi, misalkan abayomi itu cocok untuk semua jenis tanah dan juga jenis ketinggian. Jadi kalau di sini datarannya dataran tinggi ya teman-teman, sekitar 1200 mdpl. Jadi kalau misalkan jenis seperti berenggolo, jenis seperti itu di sini kurang cocok teman-teman. Soalnya itu khusus untuk dataran menengah sampai rendah ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini itu juga banyak sekali ya jenis-jenisnya dataran tinggi. Tapi juga melihat kultur tanah juga, ada juga tanah yang tanah yang padat, tanah berpasir, tanah hampir seperti liat ya, hampir seperti tanah liat gitu loh. Kalau kemarau, jadi tanahnya sangat keras sekali. Itu kalian harus tahu juga jenis-jenis tanaman cabai yang cocok. Itu sangat penting sekali ya teman-teman, pemilihan bibit itu. Kalau di sini otomatis yang jenis itu jenisnya Brentul, jenisnya ori, asmoro, itu memang sangat bagus pertumbuhannya di sini. Tapi ya balik lagi ke perawatan kita ya teman-teman, dan juga tentunya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nggak bisa kita hindari. Yang selanjutnya, perlakuan bibit itu gimana, kita nggak punya videonya ya teman-teman, soalnya vlognya juga dadakan dan kita nggak sempat videoin waktu kita pembuatan bibit, penanaman bibit ya teman-teman. Jadi waktu di bedengan kita nggak video, arah-arah aja lah. Yang pertama, sebelum kita melakukan penanaman bibit, kita sebaiknya direndam dulu teman-teman, dibuat kecambah. Jadi perendamannya itu bibit direndam sama air. Jadi direndam sekitar satu malam, terus kemudian
apa ya teman-teman namanya itu, ditutup sama kain, nggak boleh sampai kena sinar matahari ya teman-teman. Jadi setelah direndam terus dituntaskan, habis dituntaskan itu dimasukkan ke kain teman-teman. Jadi dimasukkan ke kain, terus itu dibungkus, terus dikecambahkan antara 1-2 hari teman-teman. Jadi dibiarkan di tempat gelap, dibungkus kain, itu airnya dibuang dulu ya teman-teman. Jadi dibungkus yang bisa rapat, kalau bisa rapat teman-teman, kayak buat kecambah, buat tempe lah, kayak buat tempe, hampir sama seperti itu dibiarkan selama 1-2 malam lah, baru bisa dilakukan penanaman. Soalnya apa teman-teman, kita melakukan itu soalnya kadang kan biji itu ada yang jelek, ada yang muda, di bibit kan nggak tentu ya teman-teman, nggak tentu. Jadi kenapa kita lakukan penyambahan, soalnya aduh panas, bentar mas. Kita melakukan penyambahan itu supaya bisa melihat pertumbuhan bibit ya teman-teman. Jadi kalau bibit yang bagus itu waktu dicambahkan langsung berkecambah. Jadi yang tidak berkecambah berarti bibit itu jelek atau biasanya masih muda teman-teman. Itu yang pertama, dilakukan perkecambahan. Terus setelah kecambahan persiapan buat penanaman bibit, pembedengan bibit ya. Pembedengan bibit itu kalau kita melakukannya itu pakai potre teman-teman. Jadi potre, soalnya repot juga, nggak ada tutorialnya ini. Nggak apa-apa, wis nanti kita buat tutorialnya kapan-kapan. Tapi kita pakai angan-angan aja dulu. Nggak apa-apa ya. Jadi di potre itu kita pakai kokopit teman-teman, dicampur dengan tanah sedikit, tanah yang pasti humus ya teman-teman, tanah humus. Biasanya tanah humus itu kita dapatkan waktu kita main ke hutan ataupun di bawah-bawah pohon bambu ya teman-teman, seperti itu. Di sini banyak pohon bambu, jadi kita banyak makanannya lah di pohon bambu itu. Dan juga dikasih pupuk kandang teman-teman, tapi jangan lupa pupuk kandangnya itu pupuk kandang dari kambing ya teman-teman, yang sudah dihaluskan dan difermentasi. Jangan sampai yang belum difermentasi teman-teman, soalnya nanti ya nggak bagus lah kalau belum difermentasi. Itu masih banyak mineral jahat kayak apa aja ya. Sudah teman-teman, itu nanti dicampur. Sebelum dicampur disiram dulu ya teman-teman, soalnya biasanya sebelum disiram, kalau enggak disiram itu biasanya kurang padat teman-teman. Mungkin dari bibit itu dulu ya, nanti untuk pembedengannya kita lakukan, kita di tutorial kita bagikan ke tutorial berikutnya di vlog selanjutnya. Kita bahas dulu yang selanjutnya teman-teman, untuk kloter kedua ini enggak banyak-banyak, nanti biar waktunya juga enggak lama-lama ya teman-teman.